Dua katanya dia murtad. Gile. Mari kita bongkar di podcast Deriansa. Kan Rasul nyuruhnya kita taat sama pemimpin kan? Bukan sama dia dari partai politik mana kan? Maksud gue gitu, mau Rendra jadi, wallah gue taat. Gitu loh. Iya benar sih. Kayak gitu sih maksud balik gue. lagi seperti yang lo bilang kan, jalankan rukun iman, rukun Islam kita. Ya alhamdulillah kita nggak ditentang, nggak ada. Gue nggak pernah sih mau sholat ke masjid dilarang, nggak pernah sih. Ya meski gue denger sih sempat isu-isu hangat ada ya, isu yang melarang azan lah apa gitu kan. Cuman ya as far gue nggak pernah dengar kalau di tempat gue ya. Oke. Nggak pernah dengar sih. Alhamdulillah. Apalagi nih di Pekanbaru, masya Allah gitu. Yang jalankan sunnah, ya masya Allah banyak dan udah biasa ya kayaknya. Udah nggak ada lagi yang kayak cingkrang apaan gitu atau cadar ninja. Ya udah jarang banget. Iya serius gitu. Oke. Yang ini ya persepsi orang mungkin beda juga ya. Iya. Gini sih menurut gue ya, ini opini gue pribadi mungkin bang. Setiap apa ya, kayak misalnya tadi ketika kita misalkan bilang nih kita membenarkan bahwa Presiden Jokowi dalam negeri dan pasti gitu. Nah ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan momen itu, kesempatan itu, ya yang tentang inilah buzzer versus apa lah, nggak perlu kita ikut-ikutan. Nah gini otomatis menyerangnya mungkin dari sisi gini, yang offense sama beliau mungkin Islam juga gitu kan, yang mendukung ada Islam juga itu, tapi ketika lu berbeda pandangan dalam politik, nah ini kan ditentang habis ya kan. Momentum. Nah momentum itu yang mereka manfaatin, padahal kita gue nggak ada urusan sih gitu dari politik, maksudnya mungkin gue kita nggak setuju ya, kita nggak sepaham nih emang, tapi gimana, kita kan rakyat nih gitu ya, kita kan masih nggak tahu ya kan, perihal politik yang ribet itu gitu mungkin. Dan seorang pemimpin negara itu masya Allah gitu, gimana ya, gue ngurusin keluarga gitu ya, coba tuh mungkin gue lihat Pak RT ngurusin RT setempat itu mungkin udah puyeng gitu, timbul satu isu aja mungkin. Iya kan, iya. Paling kalau gerah, coba deh lo yang jadi presiden nih, kalau nggak pala lo mumet gitu ya, coba lo yang jadi dah gitu deh. Nah iya, susah bro gitu, jadi presiden. Seorang presiden Pak Jokowi gitu kan, dengan berbagai macam rakyatnya gini, seharusnya kita ya apapun kebijakan yang nggak sesuai ya udah sampaikan tapi dengan baik-baik. Mau lo apa interestnya di politik ya terserah, tapi tolong dong gitu, jangan bawa ya agama ini, jangan jadi ini nih dimanfaatin gitu. Nah tapi menarik deh bang, dari podcast lo sama siapa Bagas, Bagas Maulana. Iya, polisi Bagas Maulana. Ya? Nah, kan gue pernah dengar kalau sebenarnya polisi pun mereka udah ini sih, udah ada datanya gini, maksudnya mereka udah riset, mereka udah pantau, bener. Bukan berarti mereka dikasih tempat ataupun mereka dibebasin, enggak. Gue yakin insya Allah pihak yang berwajib itu udah ini sih, udah siasati nih di medsos kah, di perkumpulan di mana-mana. Ini gue bocorin. Ini bukan sesuatu yang apa, cuman gini, di lingkungan gue sebetulnya gue di lingkungan masjid gimana gitu ya. Alhamdulillah itu ada ikhwan yang udah ngaji dan beliau memang polisi gitu. Tergabunglah di Polri Cinta Sunnah kan. Jadi gue bongkar dikit gini. Beliau ngomong bahwa memang di setiap masjid, wallahu alam nih kalau ada kesalahan gue mohon maaf. Ini aman ya. Kenapa aman? Insya Allah aman. Kalau di suatu komunitas emang bukan disusupin, kita nggak memframing aparat kita seperti itu, enggak. Tapi memang itulah tugas dan kewajiban mereka untuk memastikan kita aman. Jadi ketika ada komunitas yang di situ mungkin secara umum, secara masyarakat itu dipandang ini frontal kah, ini arogan kah, ini apa namanya Islam radikal kah, padahal kita kan nggak seperti itu. Tapi memang framing media, masyarakat mungkin yang belum ngerti tanda kutip. Nah, jadi aparat memang menugaskan beberapa jajaran di sana. Lo kata siapa? Nah, itu kata Ikhwan tadi, yang polisi juga gitu. Nah, ya dia masih di bagian intelnya gitu lah. Dia ngomong, dan memang ada, dan alhamdulillah di circle ini, bukan di circle lah, memang di masjid ini kami di kepanitiaan malah kami rangkul gitu, dan mereka kami letakkan di divisi keamanan. Bahkan
mereka ini saudara-saudara kita di kepolisian yang udah ngaji maupun nggak ngaji, mereka ikut ngawal ustadz loh gitu, yang mungkin bisa jadi dari tugas mereka dianggap ini ancaman atau mungkin ada indikasi pemahaman yang membahayakan mungkin bagi masyarakat atau bagi negara gitu kan. Dan sama persis yang pernah Ustadz Syafiq ceritain. Apa tuh? Beliau ada seorang ini ya, Ustadz Syafiq Hafizahullah. Ustadz Syafiq Basalama. Beliau kan pernah ceritain waktu beliau kesini ke Pekanbaru, tabligh akbar, beliau ceritain bahwa ada satu orang polisi intel yang ditugasin untuk ngawasin beliau ketika beliau pulang ke tanah air. Dan Masya Allah, ini kan Ustadz Syafiq ya, kalau dari casingnya aja Masya Allah guru kita itu, dengan jenggotnya sepanjang itu gitu kan, dengan sorbannya, Masya Allah kita lihat. Nah tapi untuk masyarakat yang awam ataupun pihak-pihak tertentu, wah ini bahaya nih gitu kan, jenggotnya panjang nih gitu, baru pulang dari Arab nih, timpang gitu kan. Nah beliau dipantau dan ditugaskanlah seorang polisi yang pada akhirnya mendapatkan hidayah manhaj salaf dari kajian beliau, karena doi ngawasin Ustadz Syafiq setiap kajian. Masya Allah. Gue terus sampai sekarang kalau gue ingat cerita merinding, serius. Balik tadi Ikhwan tadi ceritanya juga seperti itu, brother. Nah dia buka-bukaan bahwa memang di setiap masjid, Allahu alam, tapi memang ini dari beliau dan ini beliau ngomong langsung, gue nggak ngarang ya, insya Allah dosa bohong. Itu beliau memang bilang di setiap memang ditempatin ada orang-orangnya itu untuk ngawasin. Nah gini aja mikir, sampai sekarang alhamdulillah dimanapun ya gue dengar sekarang, alhamdulillah kalau gue di Pekanbaru sekarang, gak pernah gue dengar ada yang polisi nemuin ini, faktanya seperti ini, pengajian ini sesat, pengajian ini berpotensi melahirkan teroris, atau ustadz ini pemahamannya membawa dari ISIS dan sebagainya. Nggak ada bro. Dan malahan kok makin banyak teman-teman polisi yang Masya Allah yang malahan ngaji. Iya kan, bener. Kajian tabligh akbar lain. Bener bro, jadi gini bro, Masya Allah kan. Iya, jadi memang mungkin gitu ya, gue menanggapi Bro Rendra tadi gitu. Iya betul, jadi memang mereka yang gue sebagai alumni ISIS pada saat itu ya, justru udah kelihatan tau gini, yang memang ternyata disinyalir nih kelompok-kelompok ini yang menuju ke sesatan dalam arti bom sana, bom sini, apa segala macam, kelihatan dari pengajiannya. Mereka tertutup, lah kita terbuka. Ya kan? Nah, maksud gue, kalau dipukul rata bahwa semua Islam seperti itu, let's say, kebetulan memang kita mengamalkan sunnah. Jenggot sepanjang-panjangnya, celana naik gitu kan di atas mata kaki. Nah, gue gak setuju ketika disamaratakan. Gue bilang itu oknum. Jangan lo cuma liatin zohir gue kayak gini, celana gue begini dan lain-lainnya. Nah, artinya paling gampang tinggal gini deh. Ya lu tongkrongin aja deh selama setahun, lu diem-diem. Oke deh, misalnya gini ya, lu ngomong ke gue suruh nongkrongin di kajian. Lu udah prepare pasti kan, udah prepare apa segala macam. Nggak usah lu diem-diem masukin dah pengajian-pengajian yang ada biasa gue usat-usat yang gue singgahi kajian deh. Lu diem-diem aja, lu pantau. Malahan terbunyinya ketemunya dilarang, bantah pemerintah, taat. Yang dapatnya gitu kan gondok sendiri kan nih orang kan. Gimana mau ngebom, kita disuruh taat, kita nggak turun ke jalanan, yang kayak gitu-gitu kan. Itu sih bro. Ngerokok aja nggak boleh bro, gitu kan. hal yang paling sepele gitu kan. Kalau mungkin bagi orang yang mungkin menganggap kita terlalu anarkis atau arogan atau apalah gitu kan. Iya. Atau mungkin gimana brother? Atau memang ada teman-teman mungkin atau masyarakat yang belum paham atau nggak mau paham gitu. Jadi terkesannya karena framingnya tadi bro. Framingnya ya jenggot sama celana itu, dan kebetulan memang ada di kajian-kajian yang kita ini lagi jalankan menuntut ilmu di situ. Padahal kan ya kalau gitu nanti mau bilang bahwa para sahabat Nabi kita ya kan, tidak ada satupun nabi yang tidak berjenggot kan begitu. Ya kan? Kan begitu. Semua brother, tapi gini brother. Sebenarnya orang-orang ini yang disebut mungkin yang udah ngaji atau yang paham agama, mereka ini disebut khawarij gitu ya. Enggak, belum tahu bro. Kasih tahu dulu dong. Khawarij itu apa? Nah, dan terus ini sekte menyimpang ya, aliran sesat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyebutkan bahwa mereka ini nanti akan menjadi anjing-anjing neraka gitu kan. Nah,
yang harus dipahami teman-teman awam begini, mereka pun membenci kita yang bermanhaj secara manhajnya para sahabat. Iya benar. Gue ada cerita lucu tuh. Oke, lanjut. Mereka benci banget loh kalau dengar namanya salafi, sunnah ini ya, manhaj salaf gitu. Mereka anti banget. Nah, kenapa gue bisa lepas dari jeratan itu? Karena ya gue heran juga. Akhirnya gue nemuin yang mereka mencaci maki para asati salafi, mereka jelek-jelekan salafi sampai mereka bilang gini, salafi itu pecundang yang bisa keluar ini apa, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada tindakan. Gue bengong dong gitu kan. Neo Murji'ah dibilangnya. Sebagian orang menganggap sebagian orang menganggap salafi keras lah, arogan, radikal lah. Nah, sedangkan ini para teroris nih, para khawarij malah benci banget gitu sama salafi. Nah, itu gimana gitu kan? Kita mesti mungkin ini loh, kami bukan bagian dari mereka. Mereka pun berlawanan pastinya sama Islam yang benar gitu kan. Gua ada pengalaman tuh bro kayak gitu tuh tentang kayak gini-gini nih. Jadi ketika gua di detik-detik mau keluar dari ISIS tuh, itu gue nanya, kan udah jarang ngumpul kajiannya di Telegram gitu kan, ada belajar tahsin, belajar Quran, di dalil juga sama yang dibawain gitu loh. Ada belajar tahsin juga ya? Ada belajar tahsin, belajar bahasa Arab. Gua ada tiap hari tuh ada kelas-kelasnya tuh. Tiap hari tuh ada kelas-kelasnya. Ini kita angkat Ustadz Arif aja deh sekalian deh. Tiap hari tuh ada kelas-kelasnya tuh bro. Nah jadi nanti di hari ini gue sampai nanya. Gue sampai nanya pertanyaannya. Ini kalau gue masih inget banget pertanyaan-pertanyaannya ketika kelas tahsin, ketika kelas bahasa Arab apa segala macam. Gue tanya tuh di grup Telegram tersebut tuh. Di grup Telegram yang taunya gue baru tahu di akhir, baru ternyata dalam itu adalah teroris semua. Jadi gue belajar, ada gue nanya apa kayak stat gitu kan. Ketika saya jadi imam terus saya nguap, ngantuk, gue inget banget pertanyaan-pertanyaan dasar waktu itu karena gue masih belajar kan. Itu gimana akhlak baiknya? Apakah memang saya nguap dulu? Apakah sambil kayak gitu-gitu atau seperti apa? Yang gitu-gitu ada belajar ya. Jadi hari Senin tuh ngapain? Selasa nanti apa? Nanti hadis, nanti tauhid. Sama kitab-kitabnya juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab-kitabnya. Sahih Bukhari Muslim, Sahih gitu-gitu, Riyadus Shalihin, gitu-gitu, dan lain-lain ya, gitu. Nah, maksudnya kitab-kitabnya sama. Nah, cuma kan emang pemikirannya aja yang menyimpang. Nah, makanya dari situ tadi gue ingat pas lo tadi bilang bahwa ternyata mereka juga justru malah benci kita benci dia benci kita. Apa buktinya? Nah, jadi ini perlu disadari juga tuh ketika disangkanya kita juga yang berjenggot, bercingkrang malah pro sama mereka atau sebaliknya saling mendukung apa segala macam. Nah, ini buat yang mungkin belum tahu gitu kan, justru kita benci dia benci kita. Emang iya dia nggak benci kita? Iya, tahu dari mana? Detik-detik gue mau keluar dari ISIS itu gue udah mulai jarang-jarang ngaji tuh. Kan kurang lebih lama ya, setahun apa. Akhirnya gue udah ngilang dia WhatsApp. Kan Telegram kan kajiannya kan dia WhatsApp. Udah mulai aneh-aneh nih. WhatsApp kok udah gak ngumpul lagi, udah gak ngaji lagi apa segala macam. Oke, padahal tuh mereka tuh dalam tuh terorisme tuh. Dan terus akhirnya kenapa ini kenapa itu? Akhirnya gue dengan kepolosannya gue bilang, iya nih belakangan ini lagi bimbang aja. Kenapa? Gue masih inget banget ya kalimat ini. Antum tahu nggak ini Ustadz siapa? Gue ngirimin video cuplikan yang Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah ta'ala yang keluar dari Jamaah Islamiyah, yang garda terdepan panglima dari Indonesia gitu kan, waktu berangkat ke sana gitu kan, beliau kan Masya Allah akhirnya kan hijrah ke manhaj salaf. Akhirnya ini siapa? Kok nih saya dengar begini ya, sementara di dalam kajiannya isinya menjurus ke sana. Dia dengan entengnya dua kata dia entengnya. Pas gue kirimin cuplikan di Ufit, gue kirimin ke dia lewat WhatsApp. Apa kata orang ini yang bernama Muhammad ini yang dari Lampung Bertawid itu? Apa dia bilang? Dia bilang gini. Iya, apa dia bilang? Dua kata. Gimana? Dua katanya dia murtad. Gile. Gue inget banget tuh, asli. Gue langsung kayak, ini sebenarnya yang kemana sih? Ustadz Abdurrahman Ayub rahimahullah, semoga Allah merahmati dan masukin ke dalam surganya ya. Kayak gitu. Gue kaget. Enteng banget dalam hati gue. Oke, gue masih setengah-setengah tuh. Gila, dimurtatin. Jadi yang tadinya di golongan mereka akhirnya keluar ke manhaj salaf, Ustadz Abdurrahman Ayub kan, akhirnya di bergabung dengan BNPT. Dibilang lagi sama dia yang kedua, ya sekarang dia udah gabung sama Badan Penanggulangan Teroris gitu kan. Akhirnya dia udah gabung di sana.
Dia udah ditarik tuh, udah tahu dia duit lah apalah, udah jadi antek-antek togut lah. Bisa-bisanya dia tertipu dunia dengan uang segininya. Panjang tuh masih chatnya tuh. Pokoknya dia hina-hina gitu. Gara-gara bergabung jadi Badan Penanggulangan Teroris kan. Waktu itu kan Ustadz Abdurrahman Aib juga sempat bergabung juga kan, bantu support pemerintah, bongkar-bongkar jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia, dibongkar semua tuh. Nah, makanya sayangnya beliau meninggal ya, Masya Allah. Bagus banget perjuangannya dia untuk membela tuh. Nah, akhirnya aku bingung lagi. Kebesokan harinya lagi gue nggak ikutan lagi kajian. Akhirnya dia nanya lagi, follow up gue tuh, follow up. Akhirnya pas dia follow up, apa yang ada di mereka ini tertarik banget sama lu deh. Enggak tahu. Akhirnya pas dia follow up lagi, kenapa? Akhirnya kedua kalinya gue ngunjukin video tentang cuplikan. Waktu itu yang ada 3 ustadz kalau nggak salah. Ada satu dari Ustadz Yazid Jawas, hafizahullah. Yang kedua Ustadz Nuzul Zikri. Yang ketiga Ustadz Syafiq. 4 deh, Ustadz Khalid Basalama juga. Sempat gue kirimin ke dia 4-4-nya. Ya kan banyak lah asatidz kita yang bahas tentang terorisme gitu kan. Ya kan tahu lah, pasti coba cek aja misalnya Ustadz Syafiq ini atau Ustadz Khalid ISIS misalnya. Ya kan pasti kan dibongkar-bongkar. Sama ini bro, Dr. Ali Musri. Ya, Ustadz Ali Musri juga. Pembahasan beliau tentang ini. Ya, akhirnya gue kirimin itu. Ini maksudnya gimana ya? Gue makin bingung nih gitu. Apa ini bilang? 2 kata lagi. Kalau yang pertama kan Ustadz Abdurrahman Aib dibilang dia murtad. Kata si orang ISIS ini waktu gue di dalam situ. Akhirnya yang kedua gue kirimin lagi tuh. Gue tanya lagi, ini 4 ini gimana ya, kok statementnya kayak gini gitu ya. Yang bener yang mana ya? 2 kata lagi, apa 2 katanya? Mereka ulama su, katanya. Gile, luar biasa. Akhirnya kayak mereka langsung ini ya, ulama su. Iya, ulama su. Nanti mungkin Ustadz Mina sama Ustadz Arif bisa menjelaskan. Nah, mengenai ulama su itu. Akhirnya ya udah ditutup gue dengan kalimat, ente hati-hati, mereka pemahamannya neo-murji'ah. Digituin langsung. Nah, yang pro sama pemerintah, yang membasmi para terorisme, yang menurut mereka kita masih berhukum, yang di sini adalah hukum buatan atau dalam artian UUD 45 dan Pancasila. Sangkanya kita pro ke situ tapi bukan bergerak dalam hukum Allah. Ya khawaris begitu kan. Kayak gitu. Benar. Wah, rusuh gue di mati gue. Gile. Ini ada Ustadz Mina. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, semoga Allah jaga antum Ustadz. Dan Mas Ahmad. Amin. Ustadz. Kayaknya lagi hot-hotnya ini ya. Jalan begitu. Oh iya Ustadz. Jadi gini Ustadz, ini memang lagi hot banget ya, Masya Allah, enak nih. Kalau ada Ustadz kita jadinya aman gitu kita ngomong. Dari tadi kita nungguin ya, ini mana lagi nih yang biasa, yang biasa. Sering-sering aja, sering-sering. Iya bener, kita tadi deg-degan. Aduh, mana nih Ustadz Mina nih, mana Ustadz Arif nih. Biasanya kita ada yang cover nih. Iya. Ustadz, jadi gini Ustadz, ini kan lagi hot banget dibahas ya. Lagi-lagi yang jenggotan kena gitu kan. Tadi Anda juga sempat bahas di awal bahwa kayaknya nggak cuma Islam doang, mungkin yang di luar sana, agama mungkin di luar Islam juga kayaknya juga mengingkari dengan adanya teroris ini deh. Gitu ya. Maksudnya apakah memang, kalau saya pribadi Ustadz, kayaknya kesebut teroris itu bukan mewakili sebuah agama kayaknya kalau saya, ya kan? Jadi bukan ini, apalagi tadi Rendra ini Ustadz FYI, dia ini mualaf Ustadz dari Katolik terus ke Masya Allah. Protestan, akhirnya sekarang mengenal manhaj salaf, dari mualaf ke manhaj salaf, rhymingnya begitu tuh, sama-sama laf tuh. Alhamdulillah. Masya Allah kan. Nah, Masya Allah, salam kenal Ustadz, mohon bimbingannya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ya maksudnya salam kenal. Nah iya, dari Rendra sendiri juga tadi sudah point of view gitu ya, sumbang point of view. Waktu waktu beliau di sana juga sempat nyampe itu framing itu tuh, oh ya teroris Islam pasti. Nah ternyata udah belajar nggak juga dan lain-lainnya. Itu kenapa bisa begitu ya Ustadz ya, framingnya Ustadz? Framing ya. Ya ini kita sepakati ya bahwa ya bisa dikatakan ya seluruh agama jelas tidak mengajarkan ya, tidak mengajarkan tentang kekerasan, teror. Kan arti dari terorisme sendiri kan dia memberikan ketakutan terhadap sebuah kelompok masyarakat ya, ataupun sebuah komunitas, sehingga
dia tidak bisa untuk melakukan aktivitas kembali. Dan insya Allah semua agama mensepakatilah bahwa kekerasan, ya terorisme dan lain-lain itu tidak ada. Nah, kita kan bicara di dalam konteks Islam ya. Ya. Di Islam sendiri juga jelas itu perbuatan terlarang ya. Terlepas bom bunuh diri misalkan. Nah, seseorang yang melakukan bom bunuh diri juga dia mendapatkan 2 dosa loh. Dosanya double itu. Nah ini nih apa aja tuh? Satu pertama dosa dia bunuh diri. Bunuh diri dalam Islam tidak boleh kan? Jelas itu ada hadisnya ya. Bahwasannya disabdakan juga di dalam hadis Nabi, siapa yang menjatuhkan ya dirinya dari gunung ya kemudian mati, maka di neraka nanti akan menjatuhkan dirinya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang mati menenggak racun, sama nanti di neraka di akhiratnya itu menenggak racun juga segala macam. Nah, dan juga yang membunuh diri dengan senjata lainnya. Nah, itu yang pertama dosa. Dosa kedua, dia membunuh seseorang, jangan seorang muslim ya, seorang yang non-muslim katakanlah, dan dia masih ada ikatan warga negara yang dijamin mustakman ya, dijamin kewarganegaraan, itu jelas haram, tidak boleh untuk membunuhnya. Sekalipun dia kafir ya, dia kafir tapi kafir zimmi ya. Iya. Seorang kafir yang dilindungi oleh negara gitu ya. Dia kafir tapi zimmi ya, dilindungi oleh pemerintah. Ya, terus juga ada perjanjian kesepakatan perdamaian ya, sama seperti kita lah dalam bingkaian kebinekaan, kebangsaan. Ini kan tentu saudara sebangsa lah ya, gitu, saudara sebangsa. Itu jelas ya perbuatan yang haram. Berdasarkan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh jiwa seseorang yang muahad, artinya seorang yang non-muslim yang dalam ikatan perjanjian dengan pemerintah, kaum muslimin ya, dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bayangkan coba, itu dia tidak akan mencium bau surga. Itu kata Nabi SAW. Padahal kata Nabi itu, surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Iya. Nah, artinya sudah jelas bahwa seorang yang melakukan katakanlah bom bunuh diri ya, itu bukan jihad ya. Dan ini termasuk pemikiran Khawarij yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Dery sendiri. Saya sedikit cerita ya tentang Khawarij. Syekh Ali Hasan Al-Halabi beberapa kali tidak mengunjungi Indonesia, kemudian bertemu dengan beberapa tokoh ya yang ada di Indonesia, beberapa jaringan terorisme juga, kemudian ke Nusa Kambangan. Dia berdialog dengan mereka, tapi tidak mengatasnamakan sebagai petugas keamanan, tidak. Hanya sebatas teman lah untuk memberikan sebuah nasihat ya, wasiat agar mereka kembali lagi ke jalan yang lurus. Nah, artinya bahwa bisa didefinisikan terorisme itu cikal bakalnya itu tadi ada bisa 2. Pertama dari etikot, dari keyakinan, karena di dalam sejarah kita pun ya, di dalam sejarah Islam itu ada namanya kelompok Khawarij ya, yang dia sudah dijelaskan jauh-jauh hari oleh Nabi SAW bahwa Khawarij ini pentolan pertamanya dulu sudah disifatkan oleh Nabi, itu yang bernama. Mari kita bongkar di podcast Deryansa.